Bidadari, Chapter 62. Mau apa masuk ke kamar saya? Tadi kan Bapak yang minta lihat. Apa salah jika Aida bicara begini? Bukankah tadi Reiko sendiri yang meminta dan bahkan sempat menuduhnya dengan sesuatu yang negatif jika tidak bisa menunjukkan itu? Saya nggak bisa buka tadi di depan Bapak, makanya buat buktiin saya buka dulu tadi. Reiko membuang wajahnya ketika Aida malah menjawab tanpa rasa bersalah begitu. Reiko mengumpat kesal di dalam hatinya. Kamu gak lihat aku lagi makan? Reiko meninggikan suaranya. Jauhkan, itu bau ya. Reiko menutup hidungnya, hilang sudah nafsu makannya, membuat dirinya sebelum Aida datang sudah menggigit sebagian bakwan kelima, jadi menaruhnya di piring begitu saja. Ya kan kalau... Shh, diam. Reiko tak mau mendengar kalau jika maka yang keluar dari bibir Aida. Itu menjijikkan, bau amis lagi. Jauhkan. Kemana sih mannermu sampai membawa itu ke hadapan orang yang lagi makan? Protes Reiko masih menggerutu. Saya juga nggak gila, Pak. Kalau Bapak tadi enggak minta juga, saya nggak akan bawa ke depan mata kepala Bapak toh. Aida menyeringai. Dan justru dengan tenangnya dia duduk di kursinya kembali. Dengan tangan kanannya mengambil sisa bakwan yang dilemparkan Reiko. Cih, hingga mata Reiko yang tadi tak mau menatapnya jadi meliriknya sebentar. Apa begitu ingin kamu makan bekas makananku? Indirect kiss planning gitu? Ih, GR. Untung saja Aida tak tersedak saat menelan bakwan. Makanan yang udah dibuat itu mubazir kalau nggak dimakan, Pak. Lagian saya lapar banget soalnya makanan saya dihabisin sama Bapak. Padahal Bapak yang bilang kalau saya boleh makan apapun yang ada di sini. Cicit Aida lagi tak mau kalah. Yang ada dari tadi Bapak yang melakukan indirect kiss tuh. Bakwan saya yang pertama juga Bapak yang makan. Garpu bekas saya makan juga Bapak pakai kan? Mau nyobain liur saya, Pak? Protes Aida lagi dengan senyum di bibirnya masih dengan tangan kirinya yang memegang pembalut dengan darah di sana. Kamu tuh ya, apa nggak diajari adab sopan santun sama orang yang lebih tua di rumah sama di sekolah? Saya rasa harusnya saya memanggilnya Mbak aja ya. Soalnya Bapak pengen kelihatan tua bukan? Mbah Reiko temennya Mbak Mijan. Cangkemmu itu. Kesal Reiko mau bicara tapi kepalanya pening menahan emosi di tangannya yang mengepal karena tak mau memukul Aida lagi. Aku rasa dia benar-benar cocok sekali menjadi pengacara di pengadilan. Kesal hati Reiko, selalu saja Aida membalikkan kata-katanya. Wajah Reiko ditekuk, sedang Aida terlihat senang sekali sudah sekakmat Reiko. Dan kini menunggu jawaban pria yang masih meliriknya kesal itu. Buang itu. Reiko tak menjawab lagi soal indirect kiss tuduhan gadis 14 tahun lebih muda darinya. Cepet buang, bau ya. Reiko tak sabaran. Hanya matanya saja yang melirik sebentar pada tangan kiri Aida, lalu membuang wajahnya lagi dengan kedua tangan Reiko sudah ada di pinggang, menunggu Aida membuang sesuatu yang membuat dirinya mual. Bahkan aku nggak pernah ngelihat darah bi kalau lagi datang bulan gitu. Cih, anak ini. Sebentar, Pak. Hei. Untung saja remku pakem, kalau tidak tangannya sudah menyentuh tubuhku. Protes Aida karena tadi saat dia mau melakukan perintah Reiko, pria itu justru merentangkan tangan kirinya sehingga hampir saja menyentuh tubuh bagian depan Aida. Makanya dia melirik tak suka sambil mendongak pada orang di samping kirinya. Tadi Bapak mau menyuruh saya menjauhkan ini dari pandangan Bapak kan? Gak usah ditunjuk-tunjukin kayak gitu. Aku geli liatnya. Reiko membuang wajahnya lagi saat Aida mengangkat tangan kirinya mendekatkan ke wajahnya. Bagaimana Reiko tidak kesal? Tong sampah ada di sana tuh. Kenapa kamu malah mau pergi dari sini? Alasan aja. Yang kayak gini gak bisa dibuang begitu aja, Pak.
Saya ini bukan wanita modern yang tinggal ngelipet pembalutnya terus dibuang ke tempat sampah. Sebuah ucapan yang membuat Reiko melihat Aida, karena wanita itu juga sudah menurunkan tangannya. Tak lagi membuat pembalut berwarna merah itu mengganggu Reiko. Terus, mau kamu cuci? Iyalah, cuci yang bersih sampai nggak ada darahnya lagi, baru bungkus plastik dan buang. Ibu saya mengajarinya kayak gitu soalnya. Selesai bicara, Aida pun berjalan menuju ke arah kamarnya. Nah, Bapak ngapain ngikutin saya? Jelas-jelas Aida berasa sepatu pantofel. Reiko mengikutinya dari belakang. Mastiin kamu enggak bohongin aku. Aida hanya mencebik sambil dia membalikkan badan lagi menuju ke kamarnya. Nah, sekarang Bapak mau ngapain? Saya mau cuci ini di dalam. Mau lihat kamu bohong apa enggak? Mana ada zaman sekarang mereka mencuci seperti itu. Orang zaman dulu cuci karena mereka pakai dari kain kan. Tapi ini kan udah tinggal praktis langsung buang sih. Mau menipuku kah dia? Ya, begitulah Reiko. Kalau berhubungan dengan Brigita, langsung percaya 100%. Setiap kali wanita itu mengeluarkan suara. Tapi kalau untuk Aida, kecurigaannya itu 100%. Lah, saya nyucinya di kamar mandi, Pak. Di pintu kamar Aida, masih saja Reiko membuatnya kesal. Aida tak berani masuk kamar karena pria itu juga sepertinya tidak akan membiarkan dirinya mengunci pintu. Udah, kalau kamu mau cuci, ya cuci aja. Jangan kamu pikirkan aku masuk kamarmu dan melihat kamu mencuci itu. Lalu aku jadi timbul keinginan untuk tidur denganmu ya. Gak ada tuh keinginanku sebesar kerikil juga gak ada. Reiko mengerucutkan bibirnya. Apalagi kamu gak punya. Ya udah terserah Bapak aja deh. Malas Aida melihat Reiko yang tadi tidak melanjutkan bicaranya. Tapi tangan kirinya menunjukkan suatu gerakan berupa setengah lingkaran di depan jas yang dia kenakan sendiri. Tentu saja Aida tahu apa maksud pria itu. Inilah yang membuat dirinya masuk ke dalam kamarnya tanpa peduli keinginan Reiko mau masuk atau tidak. Aida langsung menuju kamar mandi. Gak usah dikunci itu pintu kamar mandi. Dan Reiko benar-benar ikut masuk ke dalam kamarnya. Awas aja kalau dia berani macam-macam denganku. Tapi aku rasa dia tidak akan berbuat macam-macam. Dia hanya ingin menggertakku supaya aku tidak melakukan tindakan seperti mengganggu CCTV-nya lagi, bukan? Itu adalah dugaan Aida. Makanya dia membiarkan pintunya terbuka. Dan dia melakukan apa yang memang tadi mau dilakukannya. Hei, kamu memeras darahnya di toilet? Ya iyalah Pak, karena ini nggak boleh dibawa langsung ke toilet. Nanti mampet, ucap Aida yang membuat Reiko menutup mulutnya. Hahaha, dia mual kan? Baguslah dia menjauh dari sini. Aida berbisik di dalam hatinya ketika Reiko yang tadi berdiri di depan pintu memang menggerakkan tangan kirinya. Seakan-akan dia mau muntah ketika matanya melihat perasaan itu dilakukan oleh tangan kiri Aida. Reiko kini sudah tidak ada lagi di pintu kamar mandinya. Ini yang membuat Aida bisa sedikit lebih tenang ketika tangan kanannya memegang jas shower kloset dan mengguyur tangan kirinya agak masuk ke dalam kloset supaya airnya tidak menyiprat kemana-mana. Setelah semuanya bersih, karena Aida tidak memakai yang menggunakan gel, jadi hanya menggunakan yang memang benar-benar kapas. Barulah wanita itu mengambil sabun cair dan mencuci hingga bersih putih, meski tak seperti sedia kala putihnya pembalut di tangan kirinya. Sudah wangi sabun. Bahkan Aida menciumnya dulu memastikan aroma anjir itu tidak ada lagi. Dia lalu membungkus itu dengan tisu karena di kamar mandinya tidak ada plastik. Aida harus mengambilnya nanti di dapur. Splash. Sudah bersih. Aida pun tersenyum ketika dia membersihkan semua bagian kamar mandinya, terutama toilet, sehingga bersih seperti sedia kala sebelum dirinya keluar dari kamar dan sedikit menyipitkan matanya, mulai sadar keteledorannya yang membiarkan Reiko di dalam kamarnya.
Saat itu juga Aida memekik, "Bapak lagi ngapain sama barang-barang saya?"